Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nima Disjilawati dan teman saya Gusti Ayu Agung Esa Maira. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai sistem pakar penyakit pada ikan lele, yang dimana ini merupakan tugas akhir kami di mata kuliah Expert System. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi kali ini. Di sini pada website ini kami akan menggunakan dataset. Eh, Pada sistem pakar yang akan kami buat, kami menggunakan dataset yang kami peroleh dari buku dan beberapa jurnal rujukan yang sesuai dengan judul kami. Nah, dari sistem pakar ini kami menggunakan metode forward chaining, di mana dataset yang kita gunakan dari buku yang tertera dan juga jurnal yang sudah kami tampilkan di sini. Kemudian kita akan langsung masuk ke gejala dan penyakit yang kami peroleh dari dataset yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu stres. Stres pada ikan lele merupakan reaksi pada perubahan lingkungan yang tidak dapat ditoleransi, di mana gejalanya sendiri yaitu perubahan perilaku, sirip dan kumis rontok, nafsu makan berkurang, pertumbuhan badan berkurang. Kemudian gejala berikutnya yaitu saprolegina, yaitu penyakit ikan lele yang disebabkan oleh jamur, di mana gejalanya yaitu bintik-bintik berwarna abu-abu pada punggung. Kemudian penyakit berikutnya yaitu trichodina, atau penyakit yang disebabkan oleh parasit. Protozoa yang paling sering menyerang ikan lele adalah dari spesies Trichodina. Bagian luar protozoa ini dilindungi lingkaran kutikula. Lingkaran perlindungan inilah yang merusak jaringan tubuh ikan lele yang dihinggapinya. Protozoa ini banyak ditemukan di kulit dan insang ikan lele. Pada lele yang sudah memasuki ukuran pembesaran, keberadaan protozoa dalam jumlah yang normal tidak terlalu mengganggu. Lain halnya pada benih lele, protozoa dapat berakibat pada pertumbuhan dan kesehatannya, di mana gejalanya sendiri yaitu warna lebih gelap, bercak pada kulit, kemudian kulit mengelupas. Kemudian ada sakit berikutnya yaitu Gyrodactylus spp. Protozoa jenis ini awalnya bukan ancaman bagi lele sehat yang menjadi inangnya. Akan tetapi, sekali lele itu terluka atau berkurang daya tahan tubuhnya, parasit akan berkembang biak dengan pesat. Protozoa ini dapat menyerang ikan lele di segala usia, dengan tingkat kejadian paling sering pada masa awal pembesaran lele, di mana gejalanya sendiri yaitu belang-belang pada kulit lele, kulit mengelupas, luka terbuka, dan daya tahan tubuh menurun. Kemudian, sakit berikutnya yaitu bakteri Septicemia. Penyakit yang disebabkan bakteri ini paling banyak ditemukan menyerang lele budidaya. Umur ikan lele yang paling rentan terserang penyakit ini adalah 2 minggu sampai 3,5 bulan. Bakteri jenis ini yang paling merugikan adalah Aeromonas hydrophila. Bakteri ini dapat menyerang ikan lele jika ada faktor lain yang menyebabkan ikan tersebut kehilangan daya tahan, seperti stres, terluka. Jika terluka, seringkali dihinggapi Myxobacteria dan protozoa, di mana gejala dari penyakit ini yaitu tidak nafsu makan, gerakan melambat, mengap-mengap di permukaan kolam, diam di dasar kolam, warna lebih gelap, sirip rontok, luka pada sirip yang membusuk dan berwarna merah, bola mata menonjol, perut buncit, dan luka. Oke, untuk presentasi PPT, kami selesaikan sampai di sini, kemudian kami akan mempresentasikan untuk website kami yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Esa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan presentasikan mengenai cara kerja dari website yang telah kami buat, yang dimana website yang kami buat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga JavaScript. Baik, di sini bisa dilihat, di sini website kami itu simple aja ya. Di sini bisa dilihat yaitu ada judulnya yaitu Sistem Pakar Penyakit Ikan Lele.
Di sini juga terdapat sebuah subheading di mana selamat datang di sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada ikan lele berdasarkan gejala yang terlihat. Di sini akan langsung diminta untuk kita memilih kayak gejalanya. Misalkan tadi untuk gejala stres itu kan ada gejala perubahan perilaku, habis itu sirip dan kumis rontok, setelah itu ada nafsu makan berkurang, dan juga pertumbuhan badan berkurang. Yang ini, Nah, lalu di sini kita akan klik diagnosa ketika kita sudah selesai memilih gejala-gejala dari penyakit ikan lilinya. Lalu kita klik diagnosa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil yang terlihat yaitu adalah stres dengan tingkat kepastian 100%. Karena dari dataset yang kita gunakan juga ini merupakan gejala-gejala yang tadi saya pilih itu merupakan gejala-gejala dari penyakit stres pada ikan lele. Justru misalkan kita memilih gejala yang random. Misalkan perubahan perilaku, misalkan nafsu makan berkurang, bercak pada kulit, dan daya tahan tubuh menurun, lalu sama siripnya rontok. Mari kita lihat apa hasilnya, lalu kita klik diagnosa. Di sini akan terlihat bahwa hasil diagnosanya itu sistemnya akan memunculkan 4 kemungkinan, yaitu ada Trichodina, stres, Gyrodactylus, sama bakteri Septicemia. Tapi dengan tingkat kepastiannya masing-masing. Misalkan seperti Trichodina, di sini terlihat bahwa sistem menghitung bahwa tingkat kepastiannya itu hanya 33,33%. Dan sisanya itu semakin rendah, semakin rendah, dan semakin rendah. Sekian dari website sistem pakar yang telah kami buat. Terima kasih.